Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah rangkaian listrik 1. Kali ini kita akan membahas tentang analisis daya steady state, dan ini merupakan lanjutan dari bagian pertama yang sudah kita bahas minggu lalu. Adapun tujuan pembelajaran ini sudah kita bahas minggu lalu, jadi sebagian dari tujuan pembelajaran ini akan kita capai pada pertemuan hari ini. Pembahasan kita pada pertemuan ke-15 ini antara lain nanti kita akan membahas tentang faktor daya, kemudian daya kompleks, segitiga daya, perbaikan faktor daya, dan pertimbangan keamanan dan GFI. Ya, langsung saja kita mulai dari topik tentang faktor daya atau power factor. Ya. Jadi faktor daya ini termasuk besaran yang sangat penting di dalam sistem ketenaga listrikan, karena ada kaitan ini dengan ekonomi, ya, dengan masalah untung rugi dari baik si penyedia daya maupun si pembeli daya, gitu ya. Jadi sebelumnya atau minggu lalu kita sudah membahas tentang beban yang beroperasi dalam kondisi tunak itu mempunyai daya rata-rata P sama dengan VRMS dikalikan IRMS cos theta V dikurang theta I. Ya, ini kalau kita gunakan rumus tegangan RMS atau tegangan efektif, ya. Nah, sebelumnya juga kita menggunakan tegangan maksimum, ya. Kalau VM berarti jadi setengah VM dikalikan IM, seperti itu. Hasil kali IRMS dan VRMS ini disebut dengan daya semu atau apparent power, ya. Jadi kalau dikalikan cos theta V kurang theta I itu disebut dengan daya rata-rata, sedangkan kalau hanya VRMS dan IRMS itu disebut dengan daya semu, ya. Sementara cos P sendiri atau cos, ya, itu kalau di sini cos theta sering juga sebenarnya disebut dengan cos P, ya. Ini cos theta kurang theta I, theta V kurang theta I ini tidak punya satuan sebenarnya. Sementara kalau daya ini satuannya adalah watt, ya. Nah, walaupun cos theta V kurang theta I ini tidak punya satuan, tetapi untuk membedakan daya rata-rata dengan daya ini nanti akan disebut dengan daya real, ya. Daya real dengan daya semu ini, ya, dibedakan satuannya, di mana yang P ini satuannya adalah watt, sedangkan VRMS dikalikan IRMS ini satuannya adalah volt ampere, ya, atau VA atau kVA juga, ya. Nah, dengan demikian faktor daya atau sering disingkat PF atau disingkatan dari power factor sesungguhnya ini didefinisikan sebagai perbandingan daya rata-rata yang ini P ini dengan daya semu. Jadi power factor atau sama dengan cos theta V kurang theta ini adalah P per VRMS IRMS, ya. Ya, di mana sebenarnya cos theta V kurang theta I ini adalah cos dari beda sudut antara tegangan dengan arus. Dan sesungguhnya bahwa beda sudut antara tegangan dan arus ini sebenarnya adalah sudut fasa dari impedansi atau theta ZL. Ya, kita lanjutkan. Nah, sudut theta V kurang theta I tadi adalah sudut impedansi, ya.
sering disebut dengan sudut faktor daya. Ya, dari theta V, theta I ini bisa kita lihat untuk posisi ekstrimnya adalah bahwa theta V adalah nilainya bisa saja 0, ya, artinya tegangan dan arus itu sefasa, ya. Kalau itu terjadi berarti cos dari 0 adalah 1. Jadi power faktornya adalah 1. Jadi ini kondisi terbaik sesungguhnya. Nanti maksudnya apa terbaik? Nanti kita lihat, ya. Sedangkan kalau seperti itu yang terjadi berarti itu hanya bisa dicapai, ya, atau sering disebut dengan kondisi atau beban adalah resistif murni, ya. Jadi kalau resistif murni berarti tidak ada nilai reaktansi, ya. Kalau seperti itu dicapai berarti tegangan dengan arus tadi kita katakan adalah sefasa. Sedangkan kondisi ekstrim berikutnya adalah kalau theta ZL itu adalah bisa positif 90 derajat atau mungkin negatif 90 derajat. Ya. Jadi ini disebut dengan reaktif murni. Kalau seperti ini berarti power faktornya adalah 0 karena cos 90 positif 90 atau cos negatif 90 berarti itu adalah 0. Ya. Dimungkinkan mempunyai nilai power faktor 1. Ya, jadi bisa saja kita mendapatkan kondisi seperti ini untuk beban yang mengandung elemen R, ya, L dan C jika nilai elemen rangkaian sedemikian sehingga sudut fase 0 diperoleh pada frekuensi operasi tertentu. Ya, range faktor daya adalah tadi kita katakan dari 0 sampai dari minus 90 sampai 90 derajat. Jika beban adalah kombinasi R dan C, maka sudut power faktor terletak pada batas minus 90 sampai 0 derajat. Ya, jadi kalau kita gambarkan, mungkin bisa kita gambar di sini kecil saja, seperti ini. Ya. Jadi kalau untuk rangkaian R dan C, jadi kombinasi R dan C, berarti itu power faktor akan berada dari di sini, posisi di sini sampai di sini, ya, seperti itu. Jadi dari minus 90 sampai 0, ya. Sedangkan kalau apa namanya kombinasi R dan L berarti dia dari 0 sampai 90 derajat. Jadi dia berada di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi nanti tinggal yang akan menentukan seberapa besar L-nya, seberapa besar C-nya, seperti itu, ya. Nah, nanti ini akan menentukan apakah arus itu leading atau arus lagging daripada tegangan, ya. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya sekarang kita mau lihat sekarang ini bagaimana pengaruh power factor atau cos P-nya ini terhadap ini apa namanya kaitannya dengan daya yang harus disuplai dari sumber atau dari si penyedia daya, gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia itu dari PLN-nya begitu. Ya, jadi kalau power faktornya ini untuk kondisi pertama diberitahu, ya, bahwa industri itu beban industri mengkonsumsi daya 88 kW, ya, dengan power faktornya 0,7, ya, dan dikatakan arus berarti tertinggal dari tegangan dengan tegangan RMS-nya 480 volt, ya. Ini tegangan lain ini, ya. Lalu dikatakan bahwa transmisinya, ya, mempunyai resistansi itu 0,08.
di transmisinya. Jadi kemudian kita mau mencari daya yang disuplai dari perusahaan penyedia, ya. Jadi misalkan PLN begitu, dengan kondisi seperti ini. Lalu nanti yang kedua, kita mau melihat bagaimana kalau power factor ini udah berubah menjadi 0,9. Nanti kita lihat berapa daya yang diproduksi dari si penyedia daya. Ya. Nah, ini coba kita lihat seperti apa perbandingannya nanti kalau power factor 0,7 dan power factor 0,9. Ya, tentu rumusnya ini tidak sederhana saja sebenarnya, ya, sederhana menggunakan yang rumus yang tadi bahwa ya IRMS sama dengan PL per power factor dikalikan VRMS, ya. Jadi tadi kita sudah punya rumus tadi bahwa apa namanya, P atau daya real ini nanti akan kita sebut, atau daya rata-rata tadi disebutkan ya di rumus, itu adalah IRMS dikalikan VRMS dikalikan cos theta V dikurangi theta I, seperti itu, ya. Nah, berarti dari sini bisa kita tuliskan rumus yang ini, ya, IRMS sama dengan PL per power factor dikalikan VRMS. Nah, kita substitusi, berarti dengan demikian kita tahu IRMS-nya, ya. IRMS 259,3 ampere RMS, ya. Nilai RMS 259,3. Nah, lalu daya yang disuplai itu pasti adalah sama dengan daya yang sampai ke beban, yang sampai ke konsumen, ditambah daya yang hilang atau losses di transmisi, ya. Sedangkan losses di transmisi sendiri adalah tentu besarnya adalah I kuadrat R, ya. I kuadrat RMS dikalikan R-nya. R-nya diberitahu 0,8 ohm. Berarti 0,8 dikalikan 259,3 kuadrat karena kita udah hitung tadi ini, ditambah daya yang sampai ke konsumen 88.000 atau 88 kilowatt tadi. Ya, berarti totalnya adalah 93,38 kilowatt. Inilah yang harus diproduksi atau yang dikirimkan oleh penyedia daya supaya si konsumen dapat menerima 88 kilowatt atau 88.000 watt. Nah, sekarang kalau kita coba perbaiki apa namanya power faktornya atau faktor dayanya menjadi 0,9 dari 0,7 tadi menjadi 0,9. Coba kita lihat, ya, tentu tegangan akan tetap di 480 volt, ya kan. Nah, IRMS sama dengan rumusnya tetap sama kita pakai, tapi di sini sekarang kita masukkan 0,9, dapat arus, jadi terjadi penurunan arus ini. Kalau tadi ada 259,3, di sini 203,7 ampere RMS, ya. Dengan demikian bisa kita masukkan lagi ke rumus ini. Nah, ini daya yang ke konsumen tetap sama 88.000. Nah, daya yang harus dikirimkan oleh penyedia daya itu ternyata adalah dapatnya 91,32 kilowatt. Ada penurunan yang harusnya dia harus produksi 93,38, sekarang jadi menurun 91,32. Nah, ini tentu menjadi ada nilai ekonomisnya di sini, ya. Ada kaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kemana daya yang tadi padahal sedang diterima oleh si konsumen tetap sama 88.000, di sini juga 88.000. Nah, sementara sekarang kok jadi harus berubah daya yang disediakan kalau faktor dayanya itu menurun misalkan. Nah, di sini 91,32, di sini 93. Ada penurunan dari 93 menjadi 91, artinya ada perbaikan. Nah, kemana dayanya? Daya apa yang berubah? Ternyata adalah daya rugi-rugi di transmisi. Karena arus
semakin menurun dari 259 menjadi 203, sementara itu berbanding kuadrat dengan berbanding lurus dengan kuadrat arus, jadi pengaruhnya besar. Jadi ini jadi 203,7 kuadrat. Nah, ini dayanya jadi menurun di sini, daya yang rugi-rugi yang terjadi di transmisi. Sehingga daya yang harus dikonsumsi, yang diproduksi dari penyedia daya itu jadi menurun ke 91,32 kW. Nah, disinilah letak adanya perbaikan. Ya, jadi semakin tinggi faktor daya, bisa kita lihat di sini bahwa ada faktor ekonomi di situ. Berarti semakin ekonomis kalau bisa kita kita dapatkan kondisi power factor itu adalah 1, seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini analisisnya tadi seperti yang sudah kita sampaikan sesungguhnya, ini gambarnya. Jadi ini daya daya penyedia daya dari sini ya, tegangan 480 volt. Di sini ada rugi-ruginya tadi 0,08 R-nya ya. Lalu di sini konsumennya ya. Jadi ada perbaikan ya. Jadi 3,32 kW ya. Nah, ini menjadi daya yang hilang ini kalau power faktornya 0,707 ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, dari sini ini masih tetap keterangan yang tadi ya, menjelaskan bahwa faktor daya beban berdampak secara ekonomi itu tadi ya. Ini hanya sifatnya mengulang. Untuk memproduksi daya yang besar dibutuhkan biaya yang besar untuk menggerakkan generator. Apabila power factor rendah, ini berarti generator harus mampu menghasilkan arus yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan tegangan yang konstan. Dengan tingginya arus juga akan memperbesar rugi-rugi daya, karena rugi-rugi daya tadi adalah I RMS kuadrat dikalikan R line di saluran. Oleh karena rugi-rugi akan terkonversi menjadi panas yang terbuang, maka tidak ada pihak yang diuntungkan, baik pihak penjual listrik maupun konsumen sebenarnya ya. Kalau rugi-rugi itu besar, tidak ada yang diuntungkan ya. Untuk konsumen industri besar, meteran tidak hanya mengukur daya rata-rata watt, tetapi juga mengukur daya semu. Ya, jadi karena adanya kerugian kalau power factor itu kecil, ya maka penyedia daya biasanya membuat atau mengukur juga daya semu tadi, I kali IRMS dikali VRMS tadi. Ya, jadi sehingga bisa tahu power faktornya berapa. Jadi kalau power faktor dari satu industri misalkan rendah, maka nanti akan menjadi kerugian bagi industri tersebut. Jadi akhirnya kerugian dengan kecilnya power factor tidak hanya ditanggung oleh si penyedia daya, jadi juga ditanggung oleh si konsumen. Kalau daya semu itu diukur juga. Tetapi berbeda untuk perumahan, rumah tangga itu yang diukur adalah hanya daya real ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke topik kedua tentang daya kompleks atau kompleks power ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini ada satu rangkaian, di sini ada sumber nanti, lalu di sini ada beban dengan jet dengan sudutnya theta jet ya. Maka kalau ini loop tertutup seperti ini, maka akan mengalir arus di sini, besarnya IRMS ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang daya steady state, diperkenalkan besaran yang lain disebut dengan daya kompleks ya. Kalau tadi yang kita kenal hanya ada daya real, lalu ada daya semu ya. Nah, sekarang kita lihat ada daya kompleks. Tetap juga daya semu nanti akan muncul di sini, dan daya real tadi ya. Jadi daya kompleks dituliskan S sama dengan VRMS dikalikan IRMS conjugate.
ya, di mana IRMS conjugate ini adalah berdasarkan konjugasi dari IRMS. Jadi kalau IRMS-nya adalah IRMS dengan sudut theta I, ya, berarti ini bisa dituliskan dalam bentuk polar seperti ini atau dituliskan dalam bentuk rektanguler IR plus J I1. Ya, berarti I conjugate-nya adalah IRMS conjugate adalah IRMS dengan sudut, kalau di sini tadi positif min theta I, sekarang jadi positif theta I, sekarang jadi min theta I. Atau bisa juga kita tuliskan IR dikurang J theta I. Nah, kemudian daya kompleks itu bisa kita tulis menjadi S sama dengan VRMS dengan sudut theta V dikalikan IRMS theta minus theta I. Ya. Jadi ini sama dengan VRMS dikalikan IRMS theta V dikurang theta I. Maka S sama dengan VRMS IRMS cos theta kurang theta I plus J VRMS IRMS sin theta V kurang theta I. Ya, di mana theta V kurang theta I ini adalah theta Z. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini bahwa ini adalah komponen real dari S. Sedangkan ini adalah komponen imajiner dari S. Nah, sementara ini adalah rumus untuk daya real tadi. P sama dengan VRMS dikalikan IRMS cos theta V kurang theta I. Kalau ini S kita sebut, ini P. Nah, ini selanjutnya nanti, ini akan disebut dengan Q. Ya, apa itu Q? Nanti kita. Jadi, dari persamaan yang tadi itu, persamaan 931 dapat dilihat bahwa bagian realnya ya adalah daya kompleks, ya, daya kompleks. Bagian real dari daya kompleks maksudnya adalah daya real atau daya rata-rata. Sedangkan bagian imajinernya tadi itu adalah daya reaktif atau sering disebut dengan daya kuadratur dan disingkat dia nanti disimpulkan menjadi Q. Sehingga daya kompleks tadi bisa ditulis seperti S sama dengan P plus JQ. Ya, jadi P sama dengan bagian real dari S, VRMS IRMS cos theta V kurang theta I, Q-nya itu sering disebut tadi dengan daya reaktif. Ya, ini tadi adalah daya semu, ini daya real, ini disebut dengan daya reaktif. Adalah bagian imajiner dari VRMS IRMS sin theta V kurang theta I. Dari persamaan 931, magnitude dari daya kompleks adalah daya semu atau apparent power, dan sudut fasa untuk daya kompleks adalah power factor. Jadi daya kompleks seperti daya semu satuannya adalah VA, sementara daya real satuannya adalah watt. Ya, jadi S ini adalah VA, P ini satuannya adalah watt, Q ini satuannya adalah volt ampere reaktif atau sering disebut dengan VAR. Ya, jadi VAR. Jadi ini satuannya S ini adalah VA, ini adalah watt, ini adalah VAR atau volt ampere reaktif. Ya, jadi ini sering disebut dengan daya reaktif. Dah, kita lanjutkan. Nah, lebih detail persamaan 933 dan 934 untuk elemen dasar R, L, dan C. Ya, jadi untuk resistor, kalau bebannya adalah resistor, ya, theta V kurang theta I itu sama dengan 0, artinya cos dari 0 adalah 1, ya, sedangkan sinusnya adalah 0, ya, sehingga sebuah resistor menyerap daya real tetapi tidak menyerap daya reaktif, ya. Ini untuk kondisi resistor, ya. Sedangkan kalau bebannya adalah induktor, berarti theta V kurang theta I itu sama dengan 90 derajat, dan P sama dengan VRMS IRMS cos 90, ini jadi daya realnya jadi 0, yang besar itu adalah daya reaktif, ya, daya reaktif Q. Sebuah induktor menyerap daya reaktif tetapi tidak menyerap daya real, ya, inilah yang terjadi. Ya, untuk kapasitor, ya, theta V kurang theta I sama dengan minus 90. Berarti daya real juga akan 0 karena cos minus 90 adalah 0. Maka Q-nya atau daya reaktif adalah VRMS dikalikan IRMS sinus minus 90 derajat lebih kecil dari 0. Ya, sebuah kapasitor tidak menyerap daya real. Bagaimanapun daya reaktifnya adalah negatif.
seperti itu. Sedangkan kalau yang induktor tadi tidak menyerap daya real tetapi menyerap daya reaktif, ya. Seperti itu, sama berarti kondisinya. Tidak menyerap daya real tetapi menyerap daya sedangkan di sini tadi daya reaktifnya adalah positif, di sini daya reaktifnya adalah negatif. Nah, sekarang bagaimana kita menginterpretasikan daya yang reaktif itu negatif, ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang 912 ini adalah gambar yang tadi, ini adalah gambar di mana di sini ada sumber, di sini ada beban, seperti itu tadi ini gambarnya. Lalu di sini ada tegangan VRMS, ya, di sini ada arus IRMS, di sini, ya, terus ada VRMS, di sini adalah ZL, seperti itu, ya. Nah, lihat gambar 912 dan perhatikan bahwa tegangan dan arus ditentukan sedemikian rupa sehingga memenuhi konvensi tanda pasif. Dalam hal ini perkalian dari tegangan dan arus memberi kita daya yang diserap oleh impedansi dalam gambar itu. Jika daya reaktif yang diserap oleh kapasitor negatif, maka kapasitor harus memasok daya reaktif, ya. Jadi posisinya kalau daya reaktifnya adalah negatif, itu mengartikan bahwa kapasitor memasok daya reaktif. Fakta bahwa kapasitor adalah sumber daya reaktif, oleh karena itu kapasitor digunakan sebagai penyuplai daya reaktif untuk mengoreksi atau memperbaiki faktor daya. Nanti bagaimana kapasitor memperbaiki faktor daya nanti kita lihat, tetapi fakta bahwa kapasitor adalah sumber daya reaktif. Oleh karena itu kapasitor digunakan sebagai penyuplai daya reaktif untuk mengoreksi atau memperbaiki faktor daya. Nah, kita melihat bahwa resistor hanya menyerap daya nyata atau real, sedangkan induktor dan kapasitor hanya menyerap daya reaktif. Apa perbedaan mendasar tentang elemen-elemen ini? Resistor hanya menyerap energi. Di sisi lain, kapasitor dan induktor menyimpan energi dan kemudian melepaskannya kembali ke rangkaian. Itu yang terjadi kalau dengan kapasitor dan induktor. Karena induktor dan kapasitor hanya menyerap daya reaktif dan bukan daya nyata, kita dapat menyimpulkan bahwa daya reaktif terkait dengan penyimpanan energi dalam elemen-elemen itu. Nah, selanjutnya kita substitusikan VRMS sama dengan IRMS dikalikan Z ke persamaan 929. Ya. Jadi mengalikan IRMS kali IRMS sama dengan IRMS theta I dikalikan IRMS A. Jadi kalau kita kalikan IRMS dengan IRMS konjugate, yang kita dapatkan adalah IRMS kuadrat, karena theta I dikurang theta I jadi 0 di sini, ya. Jadi yang hasilnya adalah I kuadrat RMS. Daya yang diserap oleh impedansi dapat diperoleh dengan mengalikan kuadrat dari magnitud arus RMS yang mengalir melalui impedansi dengan impedansi. Ya, S sama dengan VRMS dikalikan IRMS conjugate, itu sama dengan IRMS Z dikalikan IRMS conjugate. Ya, berarti nanti IRMS kali ini berarti dapat IRMS kuadrat dikalikan Z sama dengan IRMS kuadrat dikalikan Z-nya itu adalah R plus JX sama dengan P plus JQ. Ya, jadi juga kalau kita tuliskan dalam bentuk tegangan bisa juga S sama dengan VRMS IRMS, ya, sama dengan VRMS, bahwa IRMS conjugate itu adalah VRMS Z conjugate. Jadi kita akan dapatkan VRMS kuadrat per Z conjugate sama dengan YRMS kuadrat dikalikan admittance conjugate, ya, dimana ini bisa kita tuliskan adalah G plus JB, ya, conjugate sama dengan P plus JK. Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk kita bawa kebesaran VRMS atau kita bawa ke dalam besaran IRMS. Persamaan ini memberitahu kita bahwa daya kompleks yang diserap oleh admitansi dapat dihitung dengan mengalihkan kuadrat magnitud dari tegangan RMS pada terminal admitansi dengan konjugasi dari admitansi. Admitansi untuk sebuah kapasitor adalah J omega C. Ya, jadi S sama dengan V RMS kuadrat dikalikan
Ini tadi adalah admittance tadi J omega C ya, yang ini ya, VRMS admittance conjugate. Jadi ini adalah admittance-nya J omega C conjugate sama dengan minus J W ya C V RMS kuadrat. Inilah S ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana diagram pasornya ya, kalau kita gambarkan hubungan antara besaran-besaran yang tadi itu VRMS, IRMS ya, IRMS lalu IRMS cos lalu IRMS sin. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa kalau ini adalah tegangan VRMS ya. Ini IRMS, ini IRMS. Lalu ini adalah VRMS. VRMS itu sama dengan IRMS cos theta V kurang theta I. Ya, kalau ini adalah IRMS, ya maaf, ini IRMS, maka kalau diproyeksikan ke sini IRMS cos theta V kurang theta I kita akan dapat di sini. Sedangkan IRMS sin itu akan kita dapat di sini. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa VRMS sepasar dengan IRMS cos theta V kurang theta I. Ya, sedangkan dengan IRMS dia berbeda sudut dengan theta V kurang theta I. Ini dia. Oke. Persamaan 933 dan 934 mengilustrasikan bahwa komponen sefasa menghasilkan daya real, sementara yang berbeda 90 derajat yang disebut komponen kuadratur menghasilkan daya reaktif atau daya kuadratur. Ya. Jadi dapat dituliskan sekarang hubungan antara power factor dan P dan S disebut dengan segitiga daya. Ya, jadi bahwa tangen theta V kurang theta I itu adalah Q per P. Ya. Q per P. Nah, coba kita lihat segitiga daya ini seperti apa. Kalau ini adalah daya nyata, ini adalah daya semu, bahwa tadi daya semu atau S itu merupakan penjumlahan antara daya nyata dan daya reaktif. Ya. Daya reaktif tadi adalah komponen imajiner dari S, ini adalah komponen real dari S atau daya semu. Ya. Jadi segitiga daya itu bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, sekarang nanti akan kita lihat bagaimana kalau ke arah perbaikan. Nah, kalau ke arah perbaikan berarti cos P ini harus semakin kecil. Ya, cos P harus semakin kecil berarti harus ada penurunan daya reaktif. Ini. Kalau ini membesar berarti sudut ini akan besar. Jadi supaya cos P-nya mengecil, karena kalau semakin mengecil berarti cos dari nilai yang semakin kecil itu akan semakin membesar, mendekati 1. Ya. Jadi harus menuju 0 cos P-nya ini. Supaya ini menuju 0 berarti daya reaktif ini harus semakin kecil. Itu yang harus dilakukan kalau memperbaiki faktor daya. Bagaimana supaya daya reaktif ini sekecil mungkin. Ya. Atau bisa juga di dalam diagram fasor seperti ini kita gambarkan. Ya. Ini adalah sumbu real, ini adalah sumbu imajiner. Ya, jadi ini adalah daya semu tadi, ini adalah daya real P ini. Nah, jadi ini hanya dicapai kalau bebannya adalah resistif. Jadi daya itu tegangan dengan arus itu sefasa. Ya, kalau tidak berarti akan ada theta V kurang theta I. Kalau itu ada berarti ada dua kemungkinan. Apakah daya semunya positif theta Q-nya adalah positif atau theta Q-nya adalah negatif. Itu terjadi apabila kalau theta V kurang theta I lebih besar dari 0, maka dia akan posisi di atas. Tetapi kalau theta V kurang theta I itu negatif, ya, berarti posisi S itu akan ada di sini. Ya. Jadi di sini berarti Q ini atau disebut tadi dengan VAR atau daya reaktif ini ada dua kemungkinan berarti positif atau negatif. Dan kalau ini positif artinya apa? Beban itu adalah bersifat induktif.
Jadi nilai dari reaktansi induktif lebih besar dari reaktansi kapasitif, sehingga nilainya jadi positif di sini. Sedangkan kalau lebih kapasitif dia, beban itu lebih kapasitif, maka daya reaktif ini akan bernilai negatif. Jika Q sama dengan 0 berarti yang terjadi adalah justru itu yang kita harapkan. Kalau bisa ini Q sekecil mungkin tadi kita katakan, atau mungkin 0. Nah, kalau 0 berarti nanti akan berimpit ini ke bawah sini, berarti dia akan sepasa. Artinya apa? Theta V kurang theta I itu sama dengan 0. Ya, jadi faktor daya pada kondisi seperti itu adalah disebut dengan power faktornya adalah 1. Ya. Nah, ini diagram berikut menggambarkan hubungan yang dituliskan dalam persamaan 935 sampai 937. Ya, jadi ini masih gambar yang tadi. Ini adalah KV air, ini V air, ini daya semu, ini daya real. Ya. Nah, sekarang kita melihat contoh soal ya yang dikatakan bahwa sebuah beban ya beroperasi pada 20 kW ya, jadi artinya daya yang dikirimkan ke beban itu 20 kW dengan power factor adalah 0,8 dan dia lagging ya. Lagging berarti tertinggal arusnya ya, berarti beban ini bersifat induktif berarti. Ya, kemudian tegangan beban itu 220 volt dengan sudut 0 derajat volt RMS pada frekuensi 60 Hz. Ya, impedansi dari saluran adalah 0,09 tambah J 0,3 ohm. Nah, lalu kita mau mencari tegangan ya dan power faktor pada input ya, bagian input ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, gambar kita nanti kan dari sini inputnya seperti ini. Ya, lalu di sini ada saluran transmisi dan ini ada R, ada L-nya ya. Lalu di sini ada impedansi beban ya, kira-kira seperti ini ya, negatif, positif, negatif ya. Kemudian tegangan beban di sini diketahui VL itu sama dengan 220 dengan sudut 0 derajat volt. Ya, ini ZL ya. Kemudian di sini tadi dikatakan ini adalah 0,09 ohm ya. Lalu di sini J 0,3 ohm. Ya. Kemudian kita mau menentukan tegangan dan power factor. Jadi power faktornya berapa, lalu tegangan di pengirim ini berapa, VS ya. Kalau ini V load atau V beban ya. Ini petunjuknya dikatakan di sini gunakan PL cos theta dan VL RMS untuk mendapatkan SL atau daya semu yang dikirimkan dari yang ada di beban ini, SL dan IL ya. Jadi kita bisa manfaatkan nilai PL, cos theta dan VL untuk mendapatkan SL dan IL ya. Kemudian dikatakan gunakan IL, nanti setelah tahu IL kita tahu harus ada ke sini ya. Ya. Gunakan IL dan ZL ya untuk mendapatkan S lain ya. Kemudian SS sama dengan atau daya yang dikirimkan ya, daya yang dikirimkan sama dengan daya S lain atau saluran ditambah daya beban di sini ya. VS sama dengan VS per IL conjugate ya. VS dan theta V ya, oleh karena VS sama dengan VS dengan sudut theta V dan theta I adalah sepasa dengan theta L.
power factor adalah theta V kurang theta I. Nah, itu petunjuknya. Ya, nah coba kita kembali lagi tadi ke soal tadi ya. Udah diberitahu tadi bahwa daya yang dikonsumsi oleh konsumen itu 20.000 watt atau 20 kilowatt. Cos P-nya adalah 0,8, berarti S-nya bisa langsung kita cari. Berarti 20.000 per 0,8, 25 kVA. Ya, selanjutnya beban di selanjutnya beban pada beban daya semuanya adalah 25.000 dengan sudut theta. Nah, berapa tetanya? Tetanya kita akan dapatkan dari power factor tadi, karena power factor udah diberitahu 0,8 berarti cos theta. Berarti itulah cos inverse cos dari 0,8 kita dapatkan 36,87 derajat. Atau ini bisa kita konversi menjadi rektanguler 20.000 plus J 15.000 VA ya. Karena SL sama dengan VL dikalikan IL konjuge. Jadi IL sama dengan, ini bisa kita lihat, IL sama dengan 25.000 ya dengan sudut 36,87 per ya 220, ini tegangan ya. Jadi S dibagi tegangan ya, kita akan dapatkan IL ya. Jadi di IL itu kita dapatkan 113,64 dengan sudut minus 36,87 ampere RMS ya. Sedangkan rugi-rugi daya kompleks ya di dalam saluran adalah S line sama dengan IL kuadrat dikalikan Z line ya. Kita udah tahu IL-nya. Sini kita substitusi, IL adalah 113,64, lalu Z line di sini 0,09 plus J 0,3, maka S line itu adalah dapatnya segini, 1162,26 tambah J 3874,21 VA. Nah, kemudian kalau kita tuliskan atau kita cari S atau daya semu dari yang dikirimkan dari sumber, itu berarti SL ditambah S line, berarti dapat 28,536,25 dengan sudut 41,73 derajat VA ya. Sedangkan tegangan di generator berarti dari sumber itu sama dengan VS sama dengan S per IL, dapat 28,356 per 113,64 sama dengan 249,53 volt. Ya, jadi power factor generator itu adalah cos 41,73 dapat 0,75 dan dia lagging. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan KVL ya untuk menghitung arus beban ya. IL sama dengan 113,64 dengan sudut minus 36,87 derajat ampere RMS ya. Jadi drop tegangan di transmisi adalah V line sama dengan ya dikalikan dengan impedansi saluran ya. Jadi kita akan dapat drop tegangan di transmisi itu 35,59 dengan sudut 36,43 volt RMS ya. Kemudian tegangan generator atau tegangan sumber berarti adalah 220 ya. Jadi adalah dari beban tadi ya, ditambah dengan drop tegangan di transmisi 35,59 dengan sudut 36,43. Berarti daya yang dikirimkan itu adalah 249,53 dengan sudut 4,86 derajat volt RMS. Ya. Nah, theta V dikurang theta I adalah 4,86 dikurang dengan ini 36,87 dapat 41,73. Jadi power faktornya adalah 0,75 lagging. Ya, jadi ini yang tadi yang kita gambarkan tadi, ini adalah sumber, ini adalah transmisinya, dan ini adalah bebannya. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya, topik ketiga adalah perbaikan faktor daya. Nah, seperti tadi kita singgung sesungguhnya, yang kita inginkan adalah bahwa power factor itu adalah 1, dan itu bisa kita dapatkan dengan membuat
theta VL dikurang theta IL ini adalah sekecil mungkin, atau kalau bisa 0 seperti itu, sehingga KV airnya ini semakin kecil, ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan daya yang konstan di sini, sementara kita menginginkan L-nya ini atau daya semuanya kecil, berarti yang harus kita lakukan adalah memperkecil daya reaktif ini. Nah, tinggal menjadi pertanyaan nanti bagaimana kita memperbaiki itu, kan begitu. Nah, sekarang bisa kita lihat kalau seandainya kita punya gambar yang seperti ini adalah untuk kondisi kita akan sebut ini menjadi S old atau nilai daya semu lama gitu ya. Lalu ini adalah daya real lama, ini adalah daya VAR yang lama. Lalu kita mau mengecilkan ini. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah mengecilkan daya reaktif ini menjadi Q new. Berarti ada perubahan nih dari Q old menjadi Q new. Dan ternyata kita akan tapi kalau daya realnya kita anggap konstan gitu. Nah, kalau seperti itu berarti S new juga nanti menjadi kecil ya. Nah, ini tentu menguntungkan bagi si yang memproduksi daya. Ya, jadi untuk S old berarti P old ditambah J Q old, sedangkan S new berarti P old plus J Q new. Ya, nah itu bisa dicapai pada dengan cara menambahkan kapasitor. Ya, S new sama dengan S old plus S kapasitor. Ya, jadi S kapasitor berarti yang harus ditambahkan adalah apa namanya ya daya kapasitor, daya semu kapasitor yang harus kita punya supaya bisa kita mengubah S old menjadi S new adalah sebesar S kapnya ini adalah S new kurang S old. Berarti itu sama dengan J Q kapasitor. Ya. Nah, jadi secara umum bisa kita tuliskan S sama dengan V kuadrat atau VRMS kuadrat per Z conjugate. Jadi untuk sebuah kapasitor Z conjugate itu adalah minus 1 per J omega C. Sehingga S kapasitor itu sama dengan Q kapasitor sama dengan minus J omega C VRMS kuadrat. Dari persamaan ini dapat diperoleh nilai kapasitor yang harus dipasang untuk memperoleh Q new. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Ini contoh ini. Ya, misalkan ada satu industri, kita mau melihat tagihan satu industri ya, bahwa setiap bulan penyedia daya itu mengirimkan tagihan ke industrinya ya, bahwa apa namanya daya yang dikonsumsi itu atau biaya yang ditagihkan itu dalam satuan sen per kWh ya, terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah biaya beban ya, meliputi biaya saluran, biaya sambungan, transformator dan seterusnya. Dan biaya kedua adalah tagihan energi ya, berarti tergantung daya yang dikonsumsi. Ya. Nah, sekarang sebenarnya mau dilihat nanti di sini adalah kaitan antara power factor dengan tagihan gitu ya. Dan kalau udah diperbaiki faktor daya itu bagaimana tagihannya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan tegangan tegangan nominal dari sistem ketenaga listrikan di sini ditulis 277 volt RMS ya. Dan daya yang dibutuhkan itu adalah 500 kW ya. Power faktornya 0,75 lagging ya. Kemudian kalau diasumsikan tagihan atau biaya energi itu atau daya yang dikonsumsi adalah 2 sen per kWh, dan sedangkan biaya beban kita buat adalah
$3,5 per kWh per bulan, ya, jika power factor adalah antara 0,9 ya sampai 0,9 ya, dan $5 per kWh per bulan jika power factor adalah kurang dari 0,9 lagging ya. Jadi kalau tadi 0,9 sampai 1 nanti itu 3,5 per kWh. Tapi kalau di bawah dari 0,9 dibuat biaya per kWh-nya jadi 0,3 maaf ini $5 per kVA per bulan ya jika power faktornya adalah 0,9 lagging. Nah sekarang tagihan energi per bulannya berarti adalah 500 tadi 500 kilowatt kan ya. Jadi kita kalikan dengan 24 berarti 24 jam dikalikan 30 karena sebulan itu dianggap 30 hari, jadi dikalikan $0,02 atau sama dengan 2 sen ya. Berarti akan dapat nilai biayanya itu $7.200 ya. Dengan itulah biaya atau tagihan energi, tagihan daya yang dikonsumsi. Ya, kemudian tagihan biaya beban adalah kalau misalkan 0,75 lagging ya, berarti S atau daya semuanya berarti adalah 500 per 0,75, ini dapat adalah 666,67 dengan sudut 41,4 sama dengan 500 plus J441 kVA. Inilah daya semuanya. Dan ini akan kita sebut dengan daya old atau daya semu old, S old. Artinya ini nanti akan kita perbaiki menjadi S new, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah sekarang biaya beban, ya, tagihan beban itu per bulan adalah 667 kali 67 kali $5 sama dengan $3.333,35. Ya, jadi total tagihan energi dan biaya beban itu berarti 7.200 ditambah 3.333,35 menjadi 10.533,35 per dolar per bulan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pasang sebuah kapasitor bank ya untuk mengoreksi faktor daya ya, menurunkan faktor sudut P-nya atau sudut tetanya ya. Nah, kalau itu sudah dipasang ya, kita akan memperbaiki yang tadinya 0,7 tadi menjadi 0,9 sekarang. Ya, bagaimana perubahan daya semunya? Daya semunya tentu jadi berubah menjadi 500, tadinya 6.000 sekian tadi, 6.666 tadi kalau tidak salah tadi ya, 666,67 sekarang berubah menjadi 555,6 dengan sudut 25,84 derajat, atau bisa ditulis dalam bentuk rektanguler 500 plus J242,2 kVA. Nah sekarang tagihan untuk biaya beban jadi berubah sekarang menjadi 500 dikalikan 3,5 karena tadi biaya beban kalau udah di atas 0,9 itu atau 0,9 sampai 1 itu tagihan per biaya beban itu diturunkan menjadi 3,5 ya, berarti jadi biaya beban jadi menurun jadi 1.750 per bulan. Lalu daya rata-rata yang diserap oleh kapasitor itu dapat diabaikan karena sangat kecil ya dibandingkan daya yang diserap oleh industri tadi atau oleh beban ya. Jadi kemudian energi yang dikonsumsi atau biaya
daya yang dikonsumsi tentu ini masih tetap konstan, karena yang akan kita ubah adalah S old, daya yang akan dikonsumsi tetap sama, jadi 7.200 juga. Berarti biaya tagihan sekarang jadi berubah, jadi 7.200 menjadi ditambah 1.750 dapat 8.950 per bulan. Yang tadinya 10.500 lebih menjadi 8.950. Ini perubahan drastis ya, dengan mengubah faktor daya menjadi 0,9. Nah, tentu ini bisa kita lihat perubahan daya semuanya, S new menjadi S old sama dengan S kapasitor. Ya, berarti 500 plus J 242,2 dikurang 500 plus J 441 sama dengan minus J 198,8 kV air. Ya, ini kalau diasumsikan biaya $100 per kV air untuk pemasangan kapasitor pada industri tadi. Ya. Jadi untuk biaya instalasinya jadi 19.880. Nah, berapa lama ini bisa bisa kembali kalau diambil dari biaya biaya yang diturunkan ya, atau yang ditabung di setiap bulannya karena ada penurunan biaya tagihan tadi, itu ternyata akan kita akan kembali biaya itu tadi selama 12,56 bulan. Ya. Ini keuntungannya kalau kita sudah menggunakan kapasitor daya. Dan ini gambar realnya, ini contoh sebuah kapasitor daya ya, yang ini ada yang 3 ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pertimbangan keamanan ya. Jadi kalau kita bekerja di dalam sistem ketenaga listrikan ya, ini perlu kita pertimbangkan untuk masalah keamanan, dan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di awal-awal perkuliahan. Ini adalah besar arus ya, yang kalau kita bagaimana pengelompokan arus ya. Jadi mulai dari arus yang kecil sampai arus yang sangat besar ya, dimana untuk 1 miliampere itu masih dianggap threshold of sensation. Lalu kalau udah 10 miliampere jadi udah menyakitkan, dan seterusnya sampai breathing stop, lalu ini mengakibatkan fibrilasi di jantung dan akan mengakibatkan fatal ya, akan efek yang fatal. Kemudian di sini udah sampai 10 ampere, ini akan menyebabkan mungkin akan ada terjadi kebakaran pada organ ya, yang organ tubuh ya, yang dilewati oleh arus seperti ini. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Ini masalah kalau ada yang kesetrum istilahnya, bahasa awamnya. Nah, karena itu ini penting untuk kita sebenarnya melakukan pengamanan gitu ya, melakukan pengamanan supaya kalau ada terjadi seperti itu harus ada proteksi untuk itu ya. Kalau ada yang kesetrum seperti itu, bagaimana sistem itu seharusnya langsung off begitu ya, sehingga tidak akan mengakibatkan manusia tadi yang kesetrum itu mengakibatkan efek yang fatal ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada circuit breaker ya. Jadi bagaimana circuit breaker ini bisa bekerja kalau ada terjadi di sini fault ya. Coba kita lihat. Nah, ini ternyata untuk mengatasi itu kita bisa manfaatkan namanya ground fault interrupter ya, atau GFI atau GFI di sini ya. Rangkaiannya bisa kita lihat di sini. Ini rangkaian fasa ini atau saluran fasa, ini netralnya ya. Misalkan terjadi, lalu ini lantai ya, lalu ini hubungan netral dan biasanya terhubung ke ground begini. Lalu
kalau ini ada loop tertutup, di sini akan ada arus ya. Dan bagaimana kalau seandainya si manusia yang ada di sini melakukan ada kesalahan, error, dan tersentuh bagian yang bertegangan. Nah, apa yang akan terjadi bahwa harus kita pasang alat yang bisa mendeteksi itu kalau itu terjadi. Ya. Jadi bagaimana fault itu bisa atau gangguan ini bisa dideteksi ya. Prinsipnya adalah bahwa kalau untuk kondisi normal ini seharusnya arus yang mengalir di fasa ini harus sama dengan di bagian netral ini. Ya, tetapi kalau sudah ada lintasan arus yang lain, berarti arus nanti tidak hanya menuju ke sini seperti ini, tapi arus nanti akan ada percabangan ke sini. Artinya apa? Arus yang mengalir di atas ini nanti tidak akan sama lagi dengan arus netral. Arus fasa tidak sama dengan arus netral. Alat kita harus bisa mendeteksi itu, sehingga memerintahkan circuit breaker ini membuka. Caranya seperti apa? Itulah fungsi dari GFI tadi. Ini dari GFI-nya. Ini arus saluran yang atas ini, saluran fasa kita sebut ini kita hubungkan dengan sebuah belitan di sini, sebuah belitan. Nah, berarti kita akan deteksi nanti arus yang lewat di saluran fasa ini. Kemudian yang netral juga kita hubungkan seperti ini, kita deteksi juga arus yang lewat dari sini. I1 ini I2. Ya, kalau ada gangguan berarti nanti ada orang di sini ya, di sini berdiri, berarti I1 tidak akan sama dengan I2. Tapi kalau tidak ada yang berdiri di sini memegang di sini kontak, berarti ini akan sama. Ini I1 akan sama dengan I2. Tapi begitu ada yang menyentuh di sini, ya kalau kita gambarkan ini seperti ini, di sini ada orang ya. Ini megang ini ke sini ya. Ini tangannya, ini kakinya seperti ini. Ya, berarti arus nanti arus I1-nya akan terbagi. Ada yang menjadi ke sini ke I2, tetapi ada juga yang ke sini, ke tubuhnya ini masuk ke ground. Nah, kalau seperti ini berarti I1 menjadi tidak sama dengan I2. Kalau seperti itu, kalau I1 tidak sama dengan I2, ya, kita harus buat ini disebut dengan sensor coil ya, sensor coil, bahwa dia akan mendeteksi nanti I1 tidak sama dengan I2. Kalau itu terjadi, kan ada perbedaan nanti antara I1 dan I2, dan dengan adanya perbedaan I1 dan I2 ya, jadi akan menghasilkan flux yang tidak akan nol ya. Flux ini akan diinduksi dalam sensor coil ini sehingga ada tegangan tertentu di sini. Itulah yang digunakan untuk menginterrupt atau membuka circuit breaker di sini. Prinsip kerjanya seperti itu. Ya, jadi bisa kita gunakan GFI atau ground fault interrupter ini untuk menghindari kondisi fatal kalau ada orang yang menyentuh bagian yang bertegangan di sini. Nah, oke, baik, sampai di sini yang pembahasan kita ya tentang mulai dari power factor ya, lalu perbaikan power factor ya sampai ke GFI ini. Ya, baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas pada sesi diskusi apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan ini. Ya, baik, terima kasih dan sampai jumpa kembali.